Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa lima syaikhina wa muallimina wa la asatidina wa la abaina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-13. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, hei anak Adam, bolak-balik diingatkan, anak Adam bukan anak hewan. Kalau anak Adam ada tuntutan, anak hewan lepas, bebas. Anak pisang bebas, anak lalang bebas. Itunya hikmahnya, bolak-balik diingatkan gitu. Ya anak Adam, manusia, mukallaf, dibebani, hati-hati, ada pertanggungjawaban setelah kehidupan. Jadi al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu bukan S-nya banyak. Ya. Saya entah dibikin ada Dr. Andus, SHI, SPD, saya bilang SPDI, sopo DNI ku. Sahabat dia itu, ya udah. Ya kan sopo DNI ku gitu ya. Udah payah-payah SPD ya. Jadi apa? Udah gak usah pakai gelar lah. Ya tapi bagi sebagian ya golongan, kelompok, masyarakat, apa gelarnya Ustaz? Alantak kita situ. Jadi apa? Ada nulis SAG. Ya, sarjana alam gaib. Ya, sarjana Arab gundul lah, enggak apa-apa. Kan gitu ya. Kita Arab gondrong jadilah ya kan. SAG juga tuh, sarjana Arab gondrong gitu. Jadi diingatkan. Ya, pintar enggak? Cerdik enggak? Kayus enggak? Cerdik. Ya, apa? Siapa yang dana? Ya. Jadi apa? Merendahkan dirinya kepada Allah. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk persiapan setelah mati. Itunya guna kita ngaji nih, kumpul-kumpul. Kalaulah lolos, bebas, wah, cemana-cemana lah dunia nih, tempat kita nih. Ya. Jadi apa? Beramal persiapan untuk sebelah musola. Nah, sana tak jauh-jauh kita. Jadi itu dia orang yang cerdas. Itu dia orang yang cerdik. Sebaliknya wal ahmaq itu bodoh. Ya, dungu. Di Rocky Gerung suka ngomong dungu. Oi, Masya Allah, lupa nutup. Biar tahu dia. Nah, jadi dungu itu apa?
Ya. Orang yang ya sebaliknya. Jadi wal ahmaq manit taba'a nafsuhu hawaha. Orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya saja. Lalu watamanna 'alallahil amaniyah. Dia bercita-cita, berkeinginan kalau begini, mana tahu nanti dirahmati Allah, mana tahu nanti disayang Allah. Bermodal tidak. Nah, ini kita yang kan sudah ngaji. Ya mesti begini, tegas. Ya, kalau ada orang mau tobat, kaunya nanti tobat sambel, jangan diputus asakan, nggak boleh. Tahu kayaknya kalau tobat percuma kau. Jangan, tak boleh demikian. Setan saja di detik-detik kita sebelum mati terus berjuang dia untuk menyesatkan kita. Masa kita memputus asakan orang? Setan tak berputus asa untuk menarik kita ke kelompoknya. Kenapa kita memutus asakan orang? Ya, jangan. Ya saya streng sama penjudi apa, tapi kok Pak lewat saya doakan aja, ya Allah tunjuki dia. Ya. Jadi kalau memang untuk umum ya mesti harus tegas hukum itu, kan gitu ya. Tapi ketika dia tidak sedang berbuat, mana bisa kita hukum? Jangan dihukum, enggak berbuat kok. Dia lagi jalan, memang maling. Ya, profesinya ahli. Ya, maling. Tapi ketika dia berjalan enggak sedang maling, jangan dihukumi. Kan gitu ya, didoakan. Nah, kan lagi sedang enggak apa-apa dia. Nah, jadi jangan, kita sudah ngaji ini jangan kejam. Ya. Nah, jangan picik, jangan enggak sayang. Itu saudara kita juga kan. Maling tadi muslim juga kan. Nah, yang pakai sabu itu muslim juga kan. Berhak untuk kita doakan. Orang kafir pun kalau kita doakan dapat hidayah boleh kok. Apalagi ini. Ya. Nah, beberapa dari pelita. Ya, anak-anak sekarang tak tahu pelita. Dulu ada pelita pembangunan 5 tahun. Ada pelita rencana pembangunan 5 tahun. Sekarang hilang tuh. Nah, berapa tahun lagi? Iya. Ya. Pokoknya bangun aja kan, bangun kerja. Ya. Nah, makanya tolnya begini-gini. Dulu tol dekat kami tuh, Jepang bangun. Wah. Muak awas itu. Kalau bulan puasa ke situ lah rame-rame. Tak ngapain lah. Sampai ke Perumnas sana, ke rel sana. Pokoknya bukan ke masjid. Nah, itulah. Tapi enggak macam-macam. Ya udah, nanti jam 8 pulang. Capek tidur. Jadi. Tapi kekuatannya itu yang dekat Unimed kan, mau ke UIN tuh kan. Itu tak ada berlubang sampai sekarang. Udah berapa puluh tahun. 20 tahun pasti lebih lah. Tak berlubang. Kenapa? Dibuat dengan kejujuran. Sekarang udah nggak jujur, dipaksa pula. Tanah itu kan mengalami pergerakan. Nah, itu. Makanya kalau jangan heran. Ya, dari sini masuk Tobing, keluar Bandar Selamat, cemana-cemana lah itu. Ya, rasa jalan tol itu. Nah, kenapa? Betul, kerja. Tapi kalau dipaksakan tak baik, tak elok. Ibadah pun demikian. Yang sunat ya. Gak usah dipaksa kalau memang sudah capek, sudah ngantuk. Dah, tipamkan. Modom bawa, dah aman. Nah. Jadi pelita itu, lampu itu hanya memadam akan dia oleh angin. Nah, ini bangsa-bangsa lampu sentir lah. Apalah bahasa sini? Pelito. Sama pelito. Oh. Kalau itu kami bilang sentir. Ya, yang ada sumbu tak ada dinding.
Nah, nanti kalau yang di dinding teplok, semprong dia. Ah. Ayo, pelito. Oh, iya. Nah, apa? Dia dipadamkan oleh angin. Artinya apa? Ada hal eksternal, faktor luar, padam dia. Ada juga padam dengan sendirinya. Apa? Habis minyak, habis bahan bakar, padam lah. Nah, itu adat juga kan? Iya kan? Adat, iya kan? Lampu tak berminyak mati, atau tak bisa dipasang, adat kan? Kalau lo mau, bisa kan? Ya udah. Itu aja, kait-kaitkan sedikit aja. Nah, dan beberapa orang yang abid, ini lampu itu bisa padam, ya, ada faktornya. Oke. Lalu ada beberapa orang yang abid, rajin beribadah, sanya membinasakan akan dia oleh ujub. Ujub itu apa? Rasa di dalam. Wah. Banding-banding dia dengan orang lain, tak dicakapkan sama orang, tak nampak juga orang, tapi di dalam hati berkira dia. Terus dibanding, kalau dia belum lah. Aku nih, awak nih, ujub. Iya. Ijabul mar'i binafsihi, itu kan di antara tanda orang celaka itu. Ijabul mar'i binafsihi, seorang yang ya bangga dengan dirinya. Maka untuk melatih hati itu supaya ikhlas, ya apa? Setiap beramal, habis beramal, ingat Allah yang ngasih. Supaya nggak kemana-mana dulu. Habis ngaji, alhamdulillah. Habis masuk kanimpa, alhamdulillah. Habis baca Quran, alhamdulillah. Habis zikiran, tasbihan, sholawat, alhamdulillah. Supaya nggak menghitung-hitung itu tadi di hati. Tengok, tap, mak 5.000. Nah, memang tak berkata mulut, tak berbicara, apalagi masuk di media, enggak. Ya, bini tak tahu. Ya, aksi nggak nampak aksinya. Orang dia sendirian di kamar kok bini tidur. Jam 3 bangun dia. Segala macam lah. Mulailah dia menghitung. Setan pun datang, paten. Padahal kata orang Jawa tambah ii, pateni. Ya. Nah, matiin yang kayak gitu, dimatiin rasa kayak gitu. Cepat istighfar, tobat. Masya Allah, lupa kau. Dari siapa? Bisa bikin itu, bisa bikin ini. Bisa berzikir kalau mulut tak terbuka. Ya. Bisa bertasbih. Ya. Kalau sedang tidur. Kita bukan tingkatan Nabi. Ya. Nabi itu tidur mato, hati buko. Awak kadang mato atau buko, hati bolong. Tidur. Ya kan? Apalagi memang tidur. Nah, kita itu. Itulah kalau mau diakui kayak gitu. Mau ngakui kayak gitu. Yang hina-hina, yang rendah-rendah. Jangan dikasih kesempatan hati ini untuk meninggi-ninggi. Payah nanti nurunkannya. Coba orang tensi itu payah nurunkannya kan. Jangan ditiru. Begitu juga hati ini, jangan sempat tensi dia. Teruskan aja. Ya. Merasa terhibur. Padahal terkubur apa? Dengan ujub tadi. Hati-hati. Banyak amal ibadahnya. Kenapa ujub? Dia nanam. Tapi tak belajar merawat. Tanam aja tanam. Wah ngabo tanam pokoknya. Cuman udah sampai batas orang. Punyaku juga katanya.
Anak pisang tuh udah di tanah orang. Kan dari tempatku katanya. Padahal sudah nyebrang. Itu tadi takutnya. Nanam juga amal, tapi tak belajar merawatnya. Ada hama ulat, ada belalang, ya, ada tikus, kan lain-lain obatnya kan? Sama. Kita beramal kayak gitu juga. Pelit obatnya, pemurah. Kan gitu. Nanti ada nih di sini. Ya, kalau kau berhimpun dengan orang begini, maka beginilah. Kalau kau berhimpun dengan orang yang di atas semua, maka beginilah. Masya Allah, ini resep-resep. Jadi nggak usah apa ini aja, diamalkan berapa puluh pengajaran ini nanti. Masya Allah, dahsyat. Ya, dahsyat betul. Nah, diingatkan. Kira-kira udah nyawa abid? Belum. Nggak pantas untuk ujub. Ya. Seharusnya nggak pantas. Abid pun belum. Kan gitu. Jadi biar jauh ujub itu. Tahu abid pun belum. Masa mau ujub? Yang diingatkan abid. Jadi awak belum. Jadi gimana? Ya nggak usah ujub itu dipelihara. Kalau datang itu tadi cari obatnya, sadar diri. Ya, modal kita dari Allah, balikkan ke Allah. Nanti kalau tak paham, tak tahu modal dari mana, ditarik sama yang punya modal. Punya apa? Nggak punya apa-apa, tompor lawak. Hati-hati. Jadi ada orang abid itu binasa dia dengan ujub. Ya. Apa? Menghitung-hitung lah gitu ya. Menghitung-hitung amal. Biar enak pemahamannya seperti itulah. Ya, mengira-ngira, dikiranya ini udah, ini. Bangga lah dia. Dan beberapa daripada orang yang kaya hanya membinasakan agan dia oleh kayanya. Diingatkan orang kaya. Jadi tak usah kaya. Pada binasa. Nanti yang miskin pun diingatkan juga di sini. Kaya tidak, miskin tidak. Udah itulah. Tak diingatkan. Relatif terkadang kaya itu kan nisbi itu. Ya, memandang dan memandang. Tapi apa? Kaya itu tak banyak hajat dia kepada orang. Atau punya macam-macam. Ya. Kelebihan, harta misalnya, kendaraan, tanah. Ya. Udah itu apa? Uruf lah. Kaya itu uruf. Kebiasaan setempat, si anu itu dibilang kaya. Dia bisa binasa dengan kekayaannya. Bukan tak boleh kaya, diingatkan. Tadi bukan nggak boleh ibadah, diingatkan. Hati-hati. Inilah agama ini. Nanti kalau kita tengok firman Allah, ya, apakah kalian ya begini-begini tak tahu? Apa belum kuingatkan? Apa kalian nggak berpikir? Itu sudah banyak sekali sama Allah diingatkan kita. Jadi makanya nggak ada penyesalan nanti. Walaupun banyak yang menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Orang kafir melihat semua dihukum oleh Allah dengan seadil-adilnya. Terus jadi tanah. Ayam, bahasa kami mendel. Dipatuklah ayam kecil sama ayam yang gede, yang besar. Terzolimi dia di dunia. Dizolimi, dianiaya. Kambing. Apalagi lembu. Harimau, semua selesai nanti dihakimi oleh Allah. Dituntutkan balasnya. Udah itu jadi tanah. Orang kafir melihat, ya seandainya aku jadi tanah. Terlambat sudah. Ya. Gak ada lagi.
Makanya sebab itu banyak-banyak kita menyesal. Apa? Istighfar itulah. Minta ampun sama Allah. Nah, jadi yang kaya diingatkan. Kenapa? Sombong. Ya. Kenapa? Pelit. Anggap remeh sama orang lain. Terus ya tadi bisa ujub juga masuk, bisa takabur, bisa ria. Banyak ini potensi orang kaya kena penyakit macam-macam. Dokter nggak bisa deteksinya, gitu. Nah, agamalah yang memberikan tuntunan, diingatkan. Korun tuh dulu, rumah masjid. Kasihan Nabi Musa, dikasih ilmu. Ilmunya apa? Ilmu kimia. Campur ini, campur itu, paham? Jadi emas. Sampai ya, himlu ba'ir kata Allah. Kunci gudangnya aja diangkut. Ada khusus mengangkut kunci gudangnya. Kalau sekarang kan main remote saja kan. Ini cerita dulu lah. Tapi sama. Istilahnya menumpuk-numpuk harta. Karena sombong. Terus fakhasafna, kami benamkan terus kata Allah. Terus sampai kiamat. Naudzubillah. Tengok sang labah. Bagaimana dia? Ya, njolok-njolok. Nabi bilang nyondol-nyondol sama Rasul. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Akhirnya didoakan juga lah. Jadi-jadian. Utusan Nabi minta zakat diseluruhkan. Diseluruhkan sama Sa'labah. Diseluruhi. Mengejek. Tak ingat dia kaya sebab didoakan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mau bayar zakat, ditolak sama Rasulullah. Pada masa Sayyidina Abu Bakar ditolak. Pada masa Sayyidina Umar ditolak. Keduanya menjawab, aku tak berani menerima orang yang sudah ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri kan? Nah, jadi kita ini banyak-banyak tobat lah. Ya, jadi orang kaya bagus, tapi diingatkan dia bisa binasa dengan sebab kekayaannya. Ingat aja itu. Gak masalah jadi orang kaya. Saya dukung. Saya pun mau kaya. Ya, mohon maaf nih. Ustadz kalau kaya kan bagus. Jadi Ustadz tuh gini. Bukan gini aja. Ya. Maka covid dulu kan pas. Mi'raj, ya kan? Terus puasa. Kan banyak lockdown. Saya bilang. Sanggup enggak? Berani enggak Ustadz jual kerupuk? Oh, saya berani. Saya jualan kerupuk, Pak. Bu, anak muda kalau ada di sini. Ya. Campurlah kami 8 tahun sama orang tua. Apa? Anak kedua. Ya. Susunya, Masya Allah. Dan cucu. Apa? Udah. Balik kerupuk dipajak, digoreng. Titipkan ke gede-gede. Sanggup. Kenapa? Gengsi. Halal kok. Nah, itunya. Ya. Jadi, kalau mau kaya, kenapa nggak siap miskin? Kenapa hanya kaya aja siap? Sama kan? Kalau bicara pil ini, pil itu kan? Kalau siap menang Bapak, oh siap. Siap kalah? Siap nggak ya? Siap kaya? Siap. Coba siapa nggak mau kaya sini? Mau Pak kaya? Tak menjawab, cuman hehehe. Itu tanda setuju itu. Kalau dikasih terima. Tak ngapol lah. Iya kan? Nah, mau belah kiri? Oke. Belah kanan? Kan tak menjawab. Mau enggak? Gitu kan. Itu alamat juga. Mau juga. Normal. Kan gitu ya. Nah, cuman Nabi kan minta kaya juga. Iya. Ya, laisal ghina bi kathratil arad
Tidaklah yang namanya kaya itu dengan banyak punya ini itu. Bukan itu saja kriterianya, ciri-cirinya, Bu. Bu, kalau punya mobil, Bu, sempatnya ngaji lagi. Walaupun itu mobil second. Bu ya? Apa? Mana? Oci, nak runningan mobil. Walau tak be kamera. Ngaji. Tadi malam ada Kak ngaji? Alah, kemalaman kami. Macet. Di Berbaungan. Nah, gara-gara mobil. Bukan tak boleh mobil. Bukan tak boleh punya mobil. Hati-hati. Ya, itu aja. Bukan tak boleh punya keto. Hati-hati. Ya, keto baru Nmax. Kan gitu ya. Diingatkan. Jadi kaya itu bukan hanya yang punya ini punya itu, Arab. Ya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya yang sungguh itu adalah kaya diri, kaya hati. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang paling kaya. Seandainya itu ditumpuk-tumpuk sama Rasulullah. Ya Rasul, tak ditahannya. Miliarder lah kalau sekarang. Tadi itu sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicing Nabi. Ya, langsung melompat. Sahabat kaget. Ada apa ya? Biasa kita kayak gitu juga. Padahal belum tahu, tapi konferensi pers duluan. Jangan-jangan. Macamlah tanggapan. Nabi keluar. Pasti kalian menduga begini. Nggak ada apa-apa. Aku hanya ingat tiber. Bukan fiber ya. Reta. Ya tiber. Sejenis mata uang dari emas juga. Cuman nggak seberat dinar. Nggak sebanyak dinar. Aku takut lupa. Maka aku suruh orang untuk membagikan. Itulah Rasulullah. Kita lompat juga. Apa? Ya takut hilang. Gitu ya. Nabi takut lupa. Awak takut hilang. Kan gitu ya. Itulah beda Nabi dengan kita kan. Masih beda jauh kan? Iya, sadar. Ya. Sanya orang kaya dibinasakan oleh kekayaannya. Hati-hati. Itunya. Ini kan kalau udah ngaji tasawuf, itu kaji kehati-hatian. Tapi tadi sana ada wareg, ada warok. Kalau wareg pokoknya kenyang, gimbal. Itu wareg. Kenyang ya. Wareg. Jadi kalau warok hati-hati. Jangan asal makan. Jangan asal kenyang. Tengok dari mana sumbernya, bagaimana ngolahnya. Ya, warok hati-hati, jaga-jaga. Bukan tak apa-apa, tapi takut ada apa-apa. Nah, itulah warok. Ya. Dan beberapa daripada orang yang papa, masih pakai bahasa sini, papa, papo. Sanya membinasakan akan dia oleh papanya. Bu, bukan mamanya lawannya. Ya, papa mamanya mana? Nggak ada. Bahasa memang. Dulu kan masih dipakai tuh, miskin papa. Itu kere kali itu udah. Ya kan? Wakir kali, asyadul faqr. Ya, kere itu. Makanya kita nggak kere. Cuman nggak kere. Wong diikuti kanan, kiri, kanan, kiri, kiri aja kiri. Bilang kiri, kiri. Sampai pun kita jalan sebelah kiri. Makanya kiri terus. Ya, ayo. Miskin. Ya, aturan kan adab kanan. Ya, kita kiri. Duluin baru lajur kanan untuk mendahului. Itu pun dari kiri juga dia duluin. Nah itu. Kenapa? Yang kanan nggak mau ngalah. Ya terpaksa lah. Kan gitu ya. Nah,
Jadi banyak ditabrak-tabrak. Ya, ada nabrak betulan, tahunya dia ditabraknya. Ada memang ya, tak paham, jadi tak peduli. Nah, jadi kebanyakan kita ini nabrak paham atau nabrak karena nggak paham. Paham tapi nabrak juga. Jadi ciri suatu daerah, suatu negara, tengok di persimpangan lampu merahnya. Itu diantara ciri. Ya, kalau di sini kan nggak ada lampu merah, jarang lampu merah ya. Lintas, nggak ada ya. Di Medan yang banyak. Nah, tengok aja lah. Serobot enggak? Nah, itu diantara. Nah, jadi orang miskin pun, orang papa pun, dia binasa dengan kepapaannya. Kenapa? Aku benci, kata Allah, kepada orang kaya yang sombong. Tapi aku lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Udah miskin, gak punya apa-apa, gak punya pergaulan, gak punya amal, gak mau ngaji. Apa yang diharapkan coba? Apa yang dianggarkan coba? Sombong kan? Udah. Aku lebih benci kepada itu, kata Allah. Ada. Mudah-mudahan tak ada di sini. Mudah-mudahan tak ada di sini. Yang hadirlah. Kalau sombong mana mungkin ngaji dia, itu aja. Itu sombong kali enggak sombong dia. Kenapa masih ikut ngaji enggak sombong? Itu gini-gini. Nah, setelannya kurang tepat. Ya, setelannya kurang tepat dia. Makanya kayak gitu. Coba datangi di setel. Jangan ada kawan kita itu bermasalah, kita biarkan. Ya, ikhwan fillah itu apa? Peduli, saling. Itulah yang payah kadang. Ya, ngajinya Pak, tapi bukan disental, bukan disentil, dinasihati. Elo. Bagus-bagus. Pak, ini. Dah, merajuk, tak mau ke musola lagi. Gara-gara kalau sujud kaki jangan menggantung. Atau tercecah saja. Tak jojak tanah. Tak cacak ya. Tak jojak tanah. Tak jojak. Tak jojak tanah. Tak jojak tanah. Kan gitu ya, menggantung. Atau apa? Tercecah saja. Tak ada penekanan. Padahal wa atrafil qadamain, Bukhari Muslim. Semua kan ngadap ke kiblat. Cobalah. Pensiun tak datang lagi. Nah, Ustadz, mohon maaf Ustadz. Mohon maaf, minta izin Ustadz yo. Iya. Ini begini, begono. Kau dapat dari mana? Berapa guru kau? Dulu aku makan garam. Dulu aku makan garam. Ya. Jadi jangan begitu. Ya. Ikhwan fillah itu ya udah siap dikritik, ya, siap menasehati, siap dinasehati. Itulah sahabat sejati. Dunia akhirat yang nanti dijamin oleh Rasul itu apa? Ya. Keduanya ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bersahabat, berkumpul, berpisah karena Allah. Jadi bukan ada dokat, tak ada melayang. Itu sahabat, biasanya sahabat partai. Ya kan? Sahabat caleg. Biasanya pilih saya. Dulu tempat kami ada gitu. Dulu. Ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sebulan baru dilantik. Udah itu, ya. Bunyi kentutnya, tut, bunyi, masih bunyi. Ya, setengah bulan. Habis itu gelap lah. Tutup, tak kentut tak bunyi lagi. Ya. Apa lagi salamnya? Kentut tak bunyi. Itulah. Na'udzubillah. Hati. Nah, jadi ada orang udah tak punya apa-apa, dunia tak punya, akhirat tak punya, celaka. Na'udzubillah. Apalah coba yang mau? Ya, jadi modal dia, jadi pembela dia.
Diingatkan, kaya diingatkan, miskin diingatkan. Udahlah, tak usah banyak, tak usah lama-lama hidup. Bagus, minta sama Allah. Boleh. Nak mati cepat. Mau, Bu? Alah, anakku belum lagi sunat. Kepikir lagi. Nah, kalau ngaji sama Gus Bah gampang. Ya, karena Allah yang punya, ya biarin Allah yang ngurus. Kalau ngaji sama Gus Bah nggak ada stresnya. Ya husnuzon aja banyak. Itu pula. Ya bagus. Apalagi zaman COVID ini, banyak husnuzon sama Allah. Nggak usah stres-stres sekali ya Bu ya. Nah, naik daun ubi, seikat 3.000, 2 ikat goceng, stres. Sampai rumah ngamuk. Ngapain? Kalau biar tak naik, tanam tuh batang ubi. Aman. Tak naik. Cuman karena itu yang dekat rumah, naik dari tinggi. Kenapa? Mentang-mentang daun ubi tak boleh. Hati-hatilah. Di kode naik tensi. Tak ada yang murah. Nanam dekat rumah. Naik tensi juga. Asli. Kenapa? Gara-gara tak boleh dia. AC itu saja. Ditumis. Nah, direbus. Ya. Digulai. Naik tensi. Naik asam urat. Nah, balik ke kaji. Hati-hati. Ya, kaya miskin diingatkan. Inilah kitab nih. Semua kena. Ya. Dan beberapa daripada orang yang sehat hanya membinasakan akan dia oleh afiatnya. Banyak kan yang sehat kan, asik kerjain banting saja. Geser. Kuda. Apalagi saya alhamdulillah kalau main kartu paling pandai main cangkol. Ya, main cekim, entah main apa enggak tahu saya. Untung enggak pandai banyak-banyak. Main dam ya kan? Nah, bala ini nyambung, itu bisa. Tengok ini berapa yang keluar. Ini. Ya, dari 66, 65, 64 kan gitu ya. Alah, pura-pura tak menjawab. Kan terus 55, 54 terus kan? Dari 6 dia. Itu. Catur. Alhamdulillah enggak pandai. Iya, sempatlah hobi gawat juga. Ya. Saya hobi senjata. Senjata, hobi saya. Senjata, cangkol mencangkol, ya, bertani, bibit membibit, panjat memanjat, hobi. Tapi sekarang udah terbatas. Tak ada pohon kelapa, boleh dipanjat. Habis, pohon mangga dipanjat. Yang selicin. Jadi apa? Orang sehat banyak dibinasakan oleh afiatnya. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak tertipu pada keduanya. Siapa? Banyak sekali manusia tertipu oleh kedua nikmat nih. Apa kata Nabi? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kekosongan waktu. Diajak ngaji tak mau dia. Warung tahan 2 jam 3 jam sampai tengah malam. Kemana lagi nak subuh lagi? Nah, ini hati-hati. Jangan dicoba-coba. Kojok jangan.